Ya, pencegahan menjadi satu hal ataupun satu informasi yang penting ya, Betul. karena langkah antisipatif itu kemudian diperlukan daripada mengobati gitu. Kami undang untuk memberikan pertanyaan terkait dengan virus Zika ini. Apa yang Anda ingin ketahui, silahkan tanyakan ke nomor telepon ataupun SMS yang sudah tertera di layar televisi Anda. Saya ke Pak Oscar. Pak Oscar, ini belum ada vaksinnya, belum ada obat khusus juga gitu ya. Namun saya yakin ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan juga lembaga-lembaga terkait untuk segera kemudian menemukan vaksin dari Zika ini dan pun obatnya kalau memang sudah terinfeksi. Apa saja upaya yang sudah dilakukan Pak Oscar? Ya, tentunya upaya-upaya terhadap penelitian ya tidak hanya kementerian, karena kita juga punya Badan Litbang, dari Ikman juga ya, Mbak Amin melakukan hal-hal yang serupa, sehingga kita berharap upaya-upaya yang ini ya dapat nanti kita dapatkan sesuatu dampak yang positif bagaimana kita menyikapi terhadap penyakit-penyakit yang ini. Tapi sejauh ini memang yang sudah dilakukan oleh Kemenkes tuh apa sih sebenarnya Pak Oscar? Apakah memang sudah diberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan waspada virus Zika ini? Ya, tadi kalau kita berbicara bahwa Zika itu juga ada perantaranya, sama dengan demam berdarah, faktornya ada, ya perlakuannya kurang lebih sama. Kita harus memberantas hulunya itu adalah dari sisi pemberantasan sarang nyamuknya. Nah itu yang selalu kita. Dan ingat bahwa nyamuk ini bukan hidup di dalam air yang bersentuhan dengan tanah, dia air bersih sebetulnya. Nyamuk Aedes itu. Dan juga pola menggigitnya kan pada waktu-waktu tertentu pukul 9, pukul 10 pagi, kemudian jam 4, jam 5 sore kan, kalau malam malah enggak. Nah, makanya seperti itulah mungkin harus disikapi bagaimana mungkin kalau di dalam jam 9-10 itu kan adalah jam-jam anak sekolah. Makanya di sekolahan itu perlu sekali kebersihan lingkungan. Yang selalu kita dengar, yang selalu kita pahami adalah 3M pemberantasan sarang nyamuk itu. Pertama adalah menutup rapat-rapat itu penampung air. Yang kalau di kampung-kampung ada tempayan, ya drum-drum begitu, harus ditutup. Kedua adalah menguras, dikuras sehingga jentik-jentiknya mati. Jangan sampai ada yang satu pun nggak boleh ada jentik di rumah. Karena indikator kalau ada yang tidak bebas dengan jentik itu akan bermasalah. Yang ketiga adalah mendaur ulang sisa-sisa minuman kemasan, ban-ban bekas itu selalu banyak biasanya itu. Disitulah itu tumbuh menyimpan suburnya. Nah, ban-ban bekas itu kan kadang-kadang susah kita lihat kalau nggak sadar terhadap lingkungan. Kemudian juga melipat pakaian. Saya rasa perlu juga ya kalau di belakang pintu rumah, kamar gitu kan. Kalau siang-siang itu banyak murah, jangan tuh mendingan dilipat deh. Musim-musim itu juga sekarang bisa menjadi sarang nyamuk. Ada juga saya kemarin ngelihat masyarakat banyak yang menaruh ikan-ikan kecil di tempat-tempat penampungan air karena itu juga akan memakan si jentik-jentik nyamuknya. Baik, itu jadi ingat 3M ya. Menguras, tambah 3M plus, ada 3M M plus yang lainnya. lagi, banyak lagi Melipat plus-plusnya. tadi plus, memelihara ikan tadi plus. Dan satu orang di rumah minimal satu yang peduli gitu dengan penampungan itu, jumanti namanya, juru pemantau jentik. Jadi satu rumah siapkan satu jumanti. Yang bertanggung jawab in charge untuk mengawasi itu. Artinya kalau misalnya kita sudah melakukan hal-hal untuk menghindari demam berdarah, sebetulnya itu juga menjauhkan kita ataupun menghindarkan kita dari Zika ini gitu ya. Sesimpel itu sebetulnya karena masyarakat sebetulnya sudah tersosialisasi mengenai hal itu. Nah, saya mau kembali ke Pak Amin. Kalau kita lihat tadi sebenarnya sudah simple karena terlihat simple karena sama seperti demam berdarah atau virus dengue ini. Nah, tapi kenapa begitu sekarang ketika muncul virus Zika ini tampak seperti begitu berbahaya karena tiba-tiba muncul padahal virus seperti ini lebih dramatis dibandingkan dengan dengue gitu. Jadi kemungkinan orang bertanya sebenarnya seberapa bahayanya virus Zika ini atau harus seberapa waspadanya kita terhadap virus Zika ini? Ya, kalau kita lihat untuk pengaruh kepada manusianya, apakah berat atau ringan, kita mesti lihat dari dua hal. Satu terhadap individu, yang kedua terhadap masyarakat, public health ya. Tadi untuk masyarakat sudah disampaikan oleh Pak Oscar bagaimana dampaknya dan bagaimana kita mencegahnya. Tetapi yang penting kita mesti lihat dari yang lebih kecil lagi kan, efeknya terhadap manusianya kayak apa.
Ya, memang sebagian besar dilaporkan gejala klinisnya ringan. Iya. Jauh lebih ringan daripada demam berdarah dengue. Sehingga mungkin karena itu jadi diabaikan. Jadi karena dengue lebih berat sehingga orang lebih memperhatikan dengue. Karena dari 4 orang pun kadang tidak menyadari kalau dia terkena virus Zika seperti itu. Karena saking samanya dengan dengue. Dengan dengue. Kita juga belum punya data apakah orang yang terkena dengue, terkena infeksi virus dengue itu tidak mengandung Zika, karena tidak diuji. Ya, selama ini kan kita tidak pernah. Jadi adanya co-infection namanya, artinya infeksi bersama-sama mungkin saja ada. Tapi sekali lagi kita nggak punya bukti. Serologi juga karena dia cross react, ya, jadi bereaksi silang. Nah, tetapi tadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah bisa menyebabkan infeksi berat? Ya, sudah dilaporkan bayi yang dilahirkan dari seorang ibu yang diketahui terinfeksi virus Zika, mikrosefali. Tapi sebenarnya belum ada bukti ilmiah kuat yang menyatakan bahwa terjadi hubungan langsung yang signifikan ya, infeksi virus Zika dengan mikrosefali. Itu harus dibuktikan dengan eksperimen bahwa misalnya dimencit yang terinfeksi virus Zika dengan yang tidak terinfeksi virus Zika, kemudian dilihat anak-anaknya itu cacat apa enggak gitu kan. Itu harus coba di hewan. Itu yang belum ada. Ya, jadi potensialnya memang atau dicurigai memang ada dengan kaitannya seperti itu. Ya, tapi belum terbukti secara ilmiah. Kemudian juga dikaitkan dengan kondisi klinis lain, misalnya ini juga terjadi pada infeksi virus yang lain. Misalnya terjadi sindroma GB kita sebutnya, de Guillain-Barré, itu kelainan saraf. Itu terjadi pada beberapa infeksi virus yang lain juga. Itu kalau terjadi bisa orang tidak bisa menjadi tidak bisa bernapas karena sarafnya terganggu, tapi juga ada yang sembuh setelah beberapa pengobatan. Tapi butuh perawatan yang signifikan. Tapi apapun yang terjadi, jelas kalau yang terjadi infeksi berat pasti akan menurunkan produktivitas orang itu kan. Nah, kalau itu terjadi pada masyarakat, otomatis produktivitas masyarakat juga akan turun. Jadi itu yang menjadi perhatian dunia, jangan sampai ini menyebar, menimbulkan permasalahan yang lebih luas. Berarti terkait dengan ditemukannya, kita tahu kemarin banyak sekali terkait dengan mikrosefali atau mikrosefalus ini masih dalam pertanyaan juga ya, masih dalam diuji lagi ya, seperti itu Pak Amin. Karena kita lihat munculnya virus mikrosefalia ini meningkat dengan virus Zika ini kan sama berbarengan hingga akhirnya mungkin itu akhirnya apakah benar ada satu kesimpulan yang mengarah ke situ. Apakah benar gitu. ketika bayi ini lahir disebabkan karena sang ibu terkena virus itu yang harus Zika. diteliti lagi. Ya, karena dua-duanya sama-sama terjadi. Berbarengan. Jadi ada hubungan. Strong association. Baik, kita akan jeda sejenak dan kami masih mengundang Anda untuk menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan segera kembali.